Baik mahasiswa, mari kita mulai perkuliahan malam hari ini dengan menyampaikan Pangas Negara. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam Namo Buddhaya. Baik mahasiswa sekalian, pertemuan ini adalah pertemuan ke-6 mata kuliah manajemen pelayanan publik untuk kalian semua. Jadi bagi kalian yang mungkin belum sempat menonton atau melakukan Zoom dengan saya, silahkan ditonton itu konten YouTube yang sudah saya tautkan di LMS Anda sesuai dengan jadwal sesuai dengan resume perkuliahan keberapa ya. Pada malam hari ini kita akan berbicara, Pak Agus akan berbicara tentang prinsip-prinsip pelayanan publik. Jadi sebelum masuk ke materi, saya share dulu materinya mahasiswa. Sambil saya cari ini dulu sebentar. Belum apa-apa sudah. Oke. Jadi apa saja yang menjadi prinsip-prinsip dalam pelayanan publik itu tentunya berkaitan dengan ini, dia sangat berkaitan dengan paradigma ini. Ya. Jadi sebentar akan kita bahas. Jadi perkembangan paradigma administrasi publik yang mengerucut kemudian berimplikasi terhadap pelayanan publik. Itu sekarang kita berada pada paradigma apa? Sudah dijelaskan minggu lalu. Kita paradigma apa sekarang? Masih ingat? Pada paradigma apa kita sekarang? Ada yang bisa jawab? Lihat, screen-nya dilihat kan, bisa baca Anda? Terbaca mahasiswa? Terbaca, Pak. Nah, ada yang bisa menjawab? Silakan jawab saja. Kemarin Pak Agus sudah jelaskan. Kita masuk hari ini di era sekarang, kita paradigmanya apa? Ada yang bisa jawab sebelum saya jawab? Masih ada yang ingat? Mungkin jawabannya new public governance, Pak. Pas. Kita sekarang ini. Nah, itu yang akan kita bahas sekarang. Apa saja prinsip-prinsip pelayanan publik di era new public governance ini. Kan begitu, ya. Namun demikian, coba kita cek dulu satu-satu. Misalnya, all public administrasi seperti apa dia? Ya. Itu seperti apa? Nanti detailnya silahkan Anda baca di PowerPoint-nya. Yang jelas di paradigma administrasi, yang di paradigma all public administrasi itu masih ada dikotomi antara administrasi dengan politik. Ya, ini ada perbedaan jelas antara politik dengan administrasi. Perhatiannya membuat struktur ini dia kaku. Jadi all public administrasi itu paradigma berimplikasi terhadap pelayanan publik, sehingga terkesan kaku, hierarkis, sehingga implikasinya kerap mereka yang ingin memperoleh layanan pada masa itu bisa dikatakan kualitas layanannya kurang bagus. Ya, andai saja misalnya kultur atau prinsip-prinsip all public administrasi dipakai pada era kekinian, sudah banyak protes dia pasti, kan begitu. Kemudian yang lebih dekat dengan masa sekarang atau masa kini, sebelum ada NPG itu, sebelum ada NPG, berarti ada NPS dan NPM, seperti apa dia, kan begitu. Jadi ketika kita berbicara NPM, ada nilai-nilai NPM yang diadopsi oleh NPS dengan NPG. Jadi prinsipnya itu apa misalnya contohnya ketika kita hubungkan dengan prinsip-prinsip pelayanan publik yang baik. Jadi yang tadinya itu misalnya di NPS kemudian di NPM itu masih cakupannya itu lebih kecil. Contohnya misalnya dia hanya melayani siapa yang datang ke kantor pemerintah. Kemudian di NPS dia melayani citizen, warga di sekitarnya yang berkewarganegaraan. Tetapi di NPG, ketika kita berbicara prinsip pelayanan publik hari ini,
Dia tidak lagi melihat dia berKTP atau dia berkewarganegaraan. Jadi siapapun yang harus dilayani publik bahasanya, harus diberikan pelayanan yang baik dan maksimal. Bisa dipahami? Adik-adik mahasiswa? Bisa dipahami? Bisa, Pak. Bisa, Pak. Ya. Bisa, Pak. Jadi itu yang salah satu mendasar yang penting kalian ketahui. Nah, silakan dibaca prinsip-prinsip NPM-nya. Bentar ya, Pak Agus akan bahas satu persatu. Jadi ketika kita berbicara prinsip-prinsip pelayanan publik, sasaran berarti tidak hanya warga kita, tidak hanya penduduk kita. Jadi siapapun itu tanpa melihat kewarganegaraan harus dilayani. Dan tidak ada istilahnya membeda-bedakan kualitas layanan, kecuali ada regulasi lain yang mengatur. Contohnya misalnya Anda direktur rumah sakit misalnya, rumah sakit pemerintah. Jadi karena ada regulasi yang mengatur di tempat kita, misalnya BPJS ada kelasnya, kan ada kelasnya itu masing-masing. Ya, ada yang murni dibiayai oleh pemerintah segala sesuatunya. Jadi tidak bisa yang misalnya registrasinya atau pendaftarannya itu menggunakan total cakupan pemerintah, meminta fasilitas yang lebih tinggi. Karena sudah ada regulasi yang mengatur. Bisa dipahami mahasiswa? Bisa dipahami? Bisa, Pak. Nah, itu contohnya. Jadi ketika kita berbicara prinsip layanan, semua dilayani sesuai dengan ketentuan pelayanan. Karena ada ketentuan pelayanan di secara teknisnya di setiap urusan-urusan itu. Ya, misalnya kalau kita bicara di pendidikan, negara juga hadir memberikan layanan pendidikan, termasuk kepada Anda pendidikan tinggi, UNUD misalnya, Undiksa. Makanya ada polanya itu, ada yang jalur undangan rekrutmen, ada yang SBNPTN, ada yang jalur mandiri. Bisa dipahami? Bisa dipahami mahasiswa? Bisa, Pak. Ya, jadi ketika dia memberikan layanan pendidikan negara di tempat kita, disiarkan itu tadi, bahwa ada rekrutmen mahasiswa, jalur undangan, jalur SBNPTN, jalur mandiri. Jadi ini tentunya karena ada aturan, yang jalur undangan mekanismenya seperti ini, yang jalur SBNPTN seperti ini, yang jalur mandiri seperti ini. Nanti setelah masuk itu, yang masing-masing jalur ini, katakanlah dia satu prodi, tidak mungkin yang lewat mandiri ini minta fasilitas yang undangan. Bisa dipahami? Bisa dipahami? Nah, itu yang paling perlu kalian cermati, prinsip-prinsip pelayanan. Jadi bagaimana melayani customer. Kemudian institusi dan orang-orang yang membelikan layanan. Jadi prinsipnya dia harus cepat, tepat, kalau bisa seminimal mungkin pembiayaannya. Kalau berbicara institusi publik. Jadi kalau memang dia bisa memberikan layanan cepat, tepat, dan gratis, akan lebih baik. Bisa dipahami? Bisa dipahami, Mas? Nah, kemudian yang perlu dicermati oleh kalian semua, salah satu prinsip pelayanan publik yang diberikan oleh institusi atau negara, yang membedakan dia dengan swasta, tidak boleh berorientasi kepada profit atau keuntungan. Bisa dipahami? Bisa, Pak. Nah, contohnya misalnya, mungkin Pak Agus pernah jelaskan di kelas ini, di daerah-daerah terluar di tempat kita, misalnya di daerah Tual, Maluku, kemudian di daerah Wetar, perbatasan antara NTT dengan Maluku itu kan harus ada disediakan urusan perhubungan atau transportasi, penyeberangan. Nah, kalau kita menunggu perusahaan swasta masuk ke sana, pasti rugi. Pasti rugi. Kemungkinan besar rugi. Karena jumlah penumpang dengan operasional ferry kan pasti tidak balance pembiayaannya. Penerimaan dengan
pembiayaannya. Nah, di titik itulah pemerintah atau negara harus hadir. Makanya muncul ASDP itu di sana, Very ASDP. Jadi kalau berbicara pelayanan kepada publik, apalagi urusan yang bersifat mendasar, institusi publik tidak boleh berorientasi pada keuntungan atau profit. Bisa dipahami? Bisa, Pak. Nah, kemarin di tempat kita ada waktu zaman Pak Mangku ada bis Sarbagita ya namanya. Masih apa enggak, lupa saya. Anda pernah lihat bis Sarbagita di tempat kita? Halo mahasiswa? Jarang, Pak. Artinya Anda pernah ingat nggak? Ingat dengan bis Sarbagita di jalan-jalan 2-3 tahun yang lalu? Pernah? Masih ingat? Ada yang pernah lihat? Belum, Pak. Nah, bis Sarbagita itu sebenarnya salah satu bentuk polisi kebijakan pemerintah daerah untuk menjawab urusan transportasi di Bali. Pelayanan publik khususnya urusan transportasi di Bali. Kalaupun itu misalnya membebani APBD Bali, tidak masalah. Justru seharusnya hal itu dikuatkan oleh pemerintahan berikutnya. Dicari titik-titik lemahnya mana, sehingga semua masyarakat Bali hingga ke pedesaan itu bisa terkoneksi oleh jalur transportasi darat. Bisa dipahami? Mahasiswa? Bisa, Pak. Nah, itu yang sebenarnya arah regulasi yang harus kita buat sebenarnya. Contoh di urusan perhubungan, pelayanan perhubungan darat. Anda bisa bayangkan, andai tidak ada Gojek sama Grab mobil di Denpasar ini. Kalau kita cermati beberapa tahun sebelum ada Gojek dengan Grab mobil itu bisa dipastikan transportasi dari Terminal Ubung ke Batu Bulan itu saja susah carinya itu. Angkot yang namanya Bemo itu bisa dikatakan antara jalan dan tidak jalan itu tidak jelas. Itu salah satu contoh urusan pelayanan publik yang belum dilakukan regulasi atau implementasinya belum maksimal. Syukur hari ini sudah ada yang namanya Grab dengan Gojek itu. Sehingga terjawab urusan transportasi darat kita. Khususnya di wilayah Bali. Bisa dipahami, mahasiswa? Bisa, Pak. Nah, itu 3 prinsip yang berkaitan dengan bagaimana melakukan pelayanan publik. Kemudian kita coba cross-check di doktrin PNPM, New Public Management. Prinsipnya seperti apa NPM? Penekanan pada manajemen keahlian, manajemen profesional. Ini pasti, di NPG pun di hari ini pun demikian. Makanya kalau kita berbicara pelayanan publik, institusi publik yang melayani, orang-orangnya seperti apa, itu harus menggunakan pendekatan the right man on the right place. Menempatkan orang yang mempunyai keahlian yang tepat pada bidangnya. Bisa dipahami? Meskipun prakteknya untuk Anda ketahui hingga hari ini masih ada institusi-institusi publik yang menempatkan orangnya itu belum menggunakan konsep yang namanya the right man on the right place ini. Faktor kedekatan dan lain sebagainya. Masih ada, hari ini masih ada. Ya, saya tidak mau sebutnya di mana itu, tapi masih ada. Silakan Anda coba baca-baca berita, baca-baca koran berkaitan dengan mutasi jabatan di negeri kita ini. Kemudian yang berikutnya, standar-standar yang tegas dan terukur. Jadi prinsip pelayanan, sebagaimana Pak Agus katakan tadi, jadi ketika kita berbicara misalnya yang lebih rigid detail, penyelesaian administrasi kependudukan misalnya, akte kelahiran. Jadi apa persyaratannya harus tegas, harus jelas. Kemudian ketika persyaratannya itu sudah dilengkapi, ada standar operasional prosedur yang dibuat jelas dan ditempel di tempat pelayanan. Itu kalau kita berbicara hal yang ke B ini, poin B ini. Jadi standar operasionalnya jelas, target penyelesaiannya jelas, kemudian institusi unit yang mana setiap tahapan proses pelayanan itu jelas.
Sehingga ketika terjadi komplain oleh klien atau customer atau oleh masyarakat, mereka akan mengetahui di mana dia harus melakukan interupsi atau komplain. Bisa dipahami? Bisa, Pak. Nah, kemudian yang poin C, salah satu prinsip NPM, ya, yang juga masih menjadi pakem NPG. Peralihan dari pemanfaat kendali input menjadi output, prosedur-prosedur birokrasi yang kesemuanya diukur oleh indikator. Jadi berbicara, tidak hanya berbicara input. Jadi apa yang menjadi masukan, apa yang dikerjakan oleh unit layanan itu, tidak hanya hal itu yang dilakukan, tetapi kualitas hasil pekerjaan outputnya seperti apa. Kapan surat itu bisa dikeluarkan? Berapa hari surat, katakanlah akte kelahiran bisa keluar? Kalau bisa hitungan jam. Berapa jam KTP bisa diselesaikan setelah dokumen di store atau diserahkan? Berapa jam izin usaha dagang bisa keluar setelah dokumen diupload? Itu harus jelas. Jadi itu berbicara tidak hanya input, tetapi output. Kualitas pekerjaan. Ya, bisa dipahami? Bisa, Pak. Biar tidak sendiri Pak Agus bercerita sampai di poin C ini ada yang ingin kalian tanyakan. Silakan. Silakan mahasiswa. Ini kan sudah kelas pagi, kelas sore sudah masuk. Sudah masuk semua. Sudah ada perwakilan. Halo? Ada yang ingin kalian sampaikan? Mas, ada yang ingin kalian sampaikan? Silakan. Kelas sore, Pak, sudah. Namamu mahasiswi? Namamu? Martini, Pak, maaf. Izin kelas sore sudah masuk, baru bisa masuk, Pak. Tadi masih kuliah sistem manajemen, Pak. Oh ya, ini juga dia Zoom-nya ini trouble. Saya kan mau janjian dengan Anda 19.30 waktu Bali. 18 dia sudah panggil-panggil saya ini ya. Nggak apa-apa. Yang penting kalian ngabsen ya. Ada trouble sedikit Zoom-nya. Ya, silakan masuk aja. Absen ingat, absen di LMS ingat, jangan lupa ya. Kalau kalian tidak mengabsen, dosen juga kena semprot ya. Silakan, ada yang ingin disampaikan, silakan. Silakan adik-adik mahasiswa. Belum ada. Jangan buang-buang waktu. Kalau sama Pak Agus, kalau sudah ada bilang angkat tangan, saya sampaikan. Kalau belum ada bilang belum ada. Biar waktu tidak rugi kita. Ada? Belum ada yang kalian sampaikan? Belum? Mungkin belum ada, Pak. Oke, saya lanjut ya. Jadi prinsip berikutnya, peralihan dari sistem manajemen tersentral menjadi sentralistik. Ya, peralihan dari sistem yang sentral ke desentralistik. Jadi ada pembagian pekerjaan. Jadi kalau berbicara prinsip pelayanan, siapa mengerjakan apa? Harus jelas. Di SOP, di standar operasional prosedur, itu sudah dituangkan. Si A mengerjakan bagian apa? Si B mengerjakan bagian yang apa? Si C mengerjakan bagian yang apa? Itu harus jelas, ya. Sehingga dengan pembagian kerja yang jelas itu akan bisa diketahui di mana misalnya nantinya terjadi hambatan atau masalah. Di titik mana, di tahapan mana terjadi masalah atau hambatan. Bisa diketahui. Itu tujuannya memberikan pembagian pekerjaan-pekerjaan. Bisa dipahami? Bisa, Pak. Nah, kemudian, poin E. Jadi ketika kita bicara prinsip pelayanan, harus ada yang namanya sistem kompetisi. Jadi kalau kita berbicara studi di Indonesia, setiap level pemerintahan berusaha hari ini mereka sudah melakukan itu, banyak melakukan itu. Jadi untuk menguatkan kompetisi agar mereka semakin terpacu memberikan kualitas layanan yang bagus kepada masing-masing warganya. Contohnya misalnya di Indonesia ada lomba desa, ada lomba kelurahan, ada lomba kualitas pelayanan di level kecamatan yang namanya paten.
Kemudian ada dikompetisikan antar kabupaten kota di setiap provinsi. Ini akan ada rankingnya nanti. Itu kaitannya dengan evaluasi kinerja pemerintahan daerah. Nah, itu merupakan upaya untuk menumbuhkan suasana kompetisi antar institusi publik. Bisa dipahami? Mahasiswa? Bisa, Pak. Bisa, Pak. Termasuk mungkin misalnya yang di badan atau dinas yang serumpun misalnya studi di Bali misalnya, antar kantor Samsat itu disuruh berkompetisi untuk memperoleh target capaian pendapatan asli daerah. Bagaimana UPTD Gianyar, bagaimana UPTD Renon, bagaimana UPTD Buleleng yang pendapatan Samsat itu. Jadi mereka dikompetisikan dengan menggunakan persentase, meskipun nilai nominalnya berbeda, tetapi persentase dipakai. Nah, itu contoh upaya untuk menguatkan prinsip kompetisi itu. Jadi harus ada kompetisi, termasuk di internal unit pun, antar pegawai, semestinya dibuat suasana kompetisi. Makanya di lembaga-lembaga pemerintah daerah sekarang, di internal mereka ada namanya award yang mereka buat, mungkin internal mereka masing-masing dinilai setiap tahun siapa yang menjadi pegawai dengan kinerja terbaik. Itu salah satu contoh menumbuhkan iklim kompetisi kepada mereka sebagai pelaku yang memberikan layanan kepada publik, karena mereka bertugas di instansi-instansi yang memberikan layanan publik. Itu yang berkaitan dengan poin E. Bisa dipahami? Bisa, Pak. Nah, kemudian yang poin F. Jadi prinsip pelayanan publik sebenarnya institusi pemerintah atau organisasi pemerintah atau negara itu sebenarnya cenderung atau kerap mengadopsi apa yang sudah dilakukan oleh swasta atau perusahaan-perusahaan swasta, privat bahasanya. Kenapa demikian? Karena memang ada kegiatan-kegiatan, upaya-upaya, prinsip-prinsip yang dilakukan oleh perusahaan swasta itu memang orientasinya menguatkan kualitas layanan. Tujuannya apa swasta itu seperti itu? Agar perusahaannya besar, agar perusahaannya itu semakin dicari, agar perusahaannya itu semakin digunakan. Gitu loh. Dengan demikian berarti perusahaannya akan memperoleh profit yang besar. Sementara apabila mereka tidak menggunakan konsep-konsep atau kaidah-kaidah yang baik atau prinsip-prinsip yang baik, resikonya dia akan ditinggal pelanggan. Kalau sudah pelanggan meninggalkan, berarti apa? Perusahaan swasta. Berarti apa? Bangkrut atau gulung tikar. Bisa dipahami? Bisa, Pak. Nah, makanya institusi pemerintah, institusi publik kerap atau sering mengadopsi atau meniru bahasanya apa-apa konsep yang sudah dilakukan oleh privat atau swasta itu. Bisa dipahami, mahasiswa? Bisa dipahami? Bisa, Pak. Belum, Pak. Belum? Nah, ini yang bilang belum. Jadi gini, Ya. poin yang ke F, penekanan pada praktek-praktek manajemen bergaya perusahaan swasta, seperti kontrak kerja singkat, pembangunan rencana korporasi, dan pernyataan visi. Sederhananya, institusi pemerintah, institusi publik, itu kerap atau sering meniru bahasanya apa yang digunakan oleh perusahaan-perusahaan swasta, baik prinsip-prinsip, cara kerja, dan lain sebagainya. Karena apa? Karena perusahaan swasta itu selalu berusaha melakukan inovasi dengan tujuan memperoleh keuntungan yang sebesar-besarnya. Kalau dia tidak melakukan itu, dia bisa kalah saing dan akhirnya bubar atau bangkrut bahasanya. Sehingga apa yang dilakukan oleh swasta ini sangat patut untuk diadopsi oleh pemerintah, digunakan di dalam institusi publik untuk memberikan layanan. Bisa dipahami? Bisa dipahami? Bisa, Pak. Oke. Contohnya, Pak, ya silakan. Siapa yang silakan? mungkin Ya. bisa diberikan contoh pelayanan seperti apa, Pak? Yang Namamu siapa? harus Susana Amputis. Gimana Susana? Ya. Mungkin
salah satu contohnya Pak, kayak pelayanan dari swasta itu yang bisa diadopsi ke pemerintahan itu seperti apa Pak? Yang Cocok. bisa kami tahu. Oh, cocok. Jadi gini, Ya. contoh konkretnya ya, contoh konkretnya. Di era tahun 2000-an, tahun 2000, itu institusi pemerintah, institusi publik, bisa dikatakan hampir tidak ada yang punya namanya lobi kantor. Lobi kayak lobi di hotel itu. Tahun 2000 itu belum ada. Kemudian itu baru menjamur di era tahun 2005 ke sini. Adalah lobi-lobi di setiap kantor pemerintah, mulai dari kantor bupati sampai kantor desa. Ya enggak? Ya enggak? Ya enggak? Jadi Ya, kalian belum melihat era tahun 2000 itu, mungkin 2000 sebelumnya kalian belum lihat. Tidak ada itu lobi-lobi kantor. Baru di era 2005 ke sini ada lobi kantor. Karena itu dilakukan di swasta sebelumnya. Itu satu. Ya. Kemudian absen sidik jari. Absen sidik jari sampai sekarang menggunakan absen wajah. Termasuk mungkin di kampus sudah begitu kalau kampus-kampus negeri. Itu pun ngadopsi dari swasta. Karena barang itu baru digunakan di Indonesia di era tahun 2000, kalau tidak salah di kisaran tahun 2004 masuk ke institusi publik di Indonesia. Itu pun ngadopsi dari swasta. Karena apa? Karena kalau dia menggunakan sistem komputer pengabsenan itu lebih fair dia. Sepanjang dilakukan dengan bagus dan tidak ada manipulasi dari pegawai. Jadi waktu kerja aparatur atau pegawai itu bisa maksimal. Sehingga tidak banyak pegawai yang hanya membaca koran di kantor, hanya main catur di kantor. Bisa dipahami, Susiana? bisa Pak. Oke. Kemudian, kalau kita mau cek lagi sekarang, kalau di kantor-kantor pemerintah, kalau di kantor swasta, perusahaan-perusahaan swasta, bisa dikatakan sampai dengan hari ini mungkin sudah tidak ada yang berlangganan koran mainstream. Koran yang di print-print dicetak-cetak itu loh. Coba Anda cek. Tapi hari ini di kantor-kantor pemerintah masih ada. Meskipun tidak sebanyak di tahun 2005. Bisa dipahami? Susiana? Bisa Pak. Ini kaitannya dengan pembelanjaan organisasi, pembelanjaan institusi publik. Karena biaya koran juga lumayan mahal. Gitu loh. Nah, kemudian contoh berikutnya. Kalau di perusahaan swasta, beberapa tahun sebelumnya mereka sudah biasa menggunakan surat PDF, bentuk PDF. Tidak lagi menggunakan print-printan. Ya, Anda bisa cek bagaimana kita mengecek kiriman paket kita di JNE atau JTE misalnya. Itu kan serba menggunakan aplikasi. Nah, dan hal itu sudah mulai juga dilakukan di institusi pemerintah. Bisa dipahami? Bisa, Pak. Nah, jadi apa yang dilakukan oleh swasta yang dilihat atau dinilai memberikan manfaat lebih banyak berkaitan dengan cara kerja sehingga bisa menguatkan atau meningkatkan kualitas layanan kepada publik, itu dilakukan, ditiru, diadopsi oleh institusi publik. Bisa dipahami? Bisa Pak. Oke. Tetapi yang tetap menjadi catatan kalian semua, satu hal yang tidak bisa diterapkan di institusi publik adalah berkaitan dengan orientasi profit atau keuntungan. Kalau di swasta memang mereka harus berorientasi profit atau keuntungan. Tetapi di institusi publik tidak boleh berorientasi pada keuntungan. Diingat itu. Bisa dipahami? Bisa Pak. Oke. Ada lagi dari kalian yang Bisa. ingin bertanya? Silakan. Belum ada? Belum ada bilang. Kalau belum ada, belum ada. Ya, belum ya? Belum ada, Pak. Oke, Pak Agus lanjutkan. Jadi poin berikutnya yang berkaitan dengan prinsip-prinsip pelayanan publik dalam paradigma NPM. Dan kita cek apakah di NPG juga demikian. Poin G, penekanan pada pemangkasan. Restrukturisasi maksudnya ini, birokrasi. Kemudian efisiensi,
dan melakukan lebih banyak dengan sumber daya yang sedikit. Nah, ini pun sebenarnya ngadopsi swasta. Ya, ngadopsi swasta. Contoh misalnya, bagaimana Anda melihat outlet Alfamart, Indomaret yang kecil? Bandingkan dengan mall-mall besar. Jadi sebelum ada Indomaret, Alfamart, mall seperti misalnya di Bali ini apa ya yang besar-besar ya? Tiara Dewata yang supermarket ya. Terus Gelael dulu banyak ya. Ada Gelael. Jadi ketika berbicara pemangkasan, ini memang organisasi dirampingkan. Institusi dirampingkan. Tujuannya untuk mengurangi biaya operasional. Tetapi mampu melaksanakan pekerjaan yang lebih besar. Kalau swasta dia memperoleh omset yang besar. Ya, jadi konsep itu juga diadopsi oleh institusi publik, dibawa ke dalam institusi publik untuk diterapkan berkaitan dengan bagaimana membuat kualitas layanan yang bagus. Bisa dipahami? Contohnya, misalnya pelayanan samsat keliling, ya nggak pakai mobil itu, ya Pak ya? Samsat cukup satu meja di Tiara Dewata. Ya enggak? Ya enggak? Iya, Pak. Oke. Kemudian Ya, SIM keliling. Hai, tolong yang speakernya hidup, tolong. Ya. Jadi SIM keliling. Mohon maaf, mahasiswa yang speakernya itu tolong di-mute ya. Nah, ini poin G, intinya itu terjadi restrukturisasi birokrasi, perampingan birokrasi, mengurangi orang-orang. Tujuannya untuk mengurangi pembiayaan. Tetapi upayanya itu, targetnya itu tetap memberikan kualitas layanan yang lebih banyak dan lebih cepat dan lebih berkualitas. Bisa dipahami? Bisa dipahami? Ya. Sampai di sini kira-kira ada yang ingin kalian tanyakan. Kita masih punya waktu lagi 3 menit. Silakan. Silakan. Yang laki-laki tadi perempuan sudah bertanya itu, Susiana. Ayo. Widi biasanya Widi. Widi hadir. Widi hadir. Hadir Bapak. Ada yang ditanyakan, silakan. Nggak ada sih Pak, tapi Widi cuma mau nanggepin. Tadi kan Bapak bilang sempat kalau restrukturisasi ke mengurangi biaya Pak ya. Ya. Nyatanya yang di lapangan sekarang itu, yang dilihat itu malah membengkak Pak. Memang untuk pejabat eselon, itu untuk tunjangan pegawainya dikurangi. Terus? Tapi kan untuk jumlah staf kan lebih banyak Pak dari eselon. Mungkin itu aja sih dari Widi Pak. Terima kasih. Oh, paham. Itu sudi di tempat kita ini, organisasinya dikecilkan, dihapus, judulnya dihapus, tetapi ganti judul cuman kewenangannya sama. Uangnya juga hampir sama. Jadi kalau bahasanya Pak Agus, mohon maaf, opini Pak Agus, pendapat Pak Agus, apa yang terjadi hari ini di tempat kita ini sebenarnya bukan restrukturisasi, hanya ganti judul saja. Bisa dipahami, Widi? Bisa dipahami, Bapak. Widi? Nah, Bisa, Bapak. Itu yang terjadi di tempat kita, karena itu perencanaannya itu terlalu terburu-buru. Persiapan, kemudian proses melakukan perencanaan, kemudian persiapannya itu belum. Kalau Pak Agus melihat praktek di tempat kita ini, itu waktunya terlalu terburu-buru. Karena itu membutuhkan perumusan yang matang. Implikasinya apa? Implikasinya seperti yang Pak Agus katakan tadi, judul jabatannya saja yang berubah, ada tulisan fungsional, tapi kewenangannya mirip-mirip. Jumlah pasukannya juga tidak berubah. Bahkan kemungkinan besar kos biayanya bisa bertambah karena mungkin saja ada japung-japung yang tunjangannya lebih besar. Ya Pak ya? Ya, itu yang Widi maksud. Karena ya. kan japungnya yang Widi lihat dari eselon 4 itu kan untuk sekarang kan udah
disetarakan jadi jabatan fungsional. Ya, oke. Tapi nyatanya japungnya itu lebih banyak, Pak. Ya, oke. biaya. Kita nanti lanjutkan minggu depan, adik-adik mahasiswa. Nanti kita lanjutkan minggu depan. Apabila ada yang kurang, Pak Gun mohon maaf. Kita tutup dengan menyampaikan Pramu Santi. Om, Santi, Om. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam Namo Buddhaya. Terima kasih. Selamat malam, mahasiswa. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak.